Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ternak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan sahabat ternak yang berhubungan dengan kandang lalat BSF. Dan salah satu pertanyaannya adalah, apakah pupa tidak membutuhkan media di dalam kandang lalat BSF? Sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan sahabat ternak, alangkah baiknya sahabat ternak terlebih dahulu mensubscribe channel Hasan BSF supaya channel ini makin berkembang dan banyak memberikan manfaat buat kalian semua. Oke, kita langsung mulai dari pertanyaan pertama. Apakah pupa tidak membutuhkan media di dalam kandang lalat BSF? Pertama, maggot BSF ketika berubah menjadi pupa tidak membutuhkan pakan lagi dan tentunya tidak membutuhkan media pakan. Kemudian, pupa akan mencari tempat kering untuk melindungi dirinya termasuk mengubur dirinya ke dalam media. Jadi, berdasarkan perilaku maggot BSF yang telah disebutkan tadi, maka kita perlu menyediakan media tempat tinggal yang aman bagi pupa BSF di dalam kandang lalat BSF. Nah, kebetulan saya menggunakan ember sebagai media tempat tinggal pupa dan memanfaatkan cangkang pupa sebagai tempat bersembunyinya. Pupa BSF yang ditempatkan di tempat yang terang tanpa tempat bersembunyi akan terus merasa terancam dan menghabiskan energi yang telah disimpan untuk melindungi dirinya. Sehingga pupa akan gagal menjadi lalat atau bertelur pada saat menetas menjadi lalat BSF. Dan sudah ada video yang menjelaskan kenapa pupa gagal menjadi lalat dan cara mengatasinya. Silakan di-scroll ke bawah, cari videonya dan tonton biar lebih jelas. Oke? Pertanyaan yang kedua, apakah pupa bagian bawah bisa menetas? Oke. Jadi berkaitan dengan pernyataan saya di atas dan beberapa video saya sebelumnya, dilihat bahwa saya menumpuk pupa sampai penuh di dalam satu ember. Nah, jadi tidak semua yang ada di dalam ember ini adalah pupa, melainkan cangkang pupa atau pupa yang sudah menetas. Artinya, sudah tidak ada beban yang menghalangi pupa bagian bawah untuk menetas. Dan agar tidak menyulitkan pupa untuk menetas, sebaiknya sahabat ternak bisa memasukkan pupa secara berkala, misalkan 3 atau 4 hari sekali dengan jumlah 250 gram atau lebih, secara kontinu. Setelah embernya penuh, kemudian setelah semua pupa sudah menetas, kalian bisa mengambil ember dan mengosongkan kembali. Biar lebih jelas lagi, sudah ada video cara menetaskan pupa BSF di dalam kandang. Silakan di-scroll ke bawah lagi sekali dan tonton videonya. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang perlu kita persiapkan di dalam kandang lalat BSF? Pertama, media tempat menaruh pupa. Jadi teman-teman bisa menggunakan ember atau bak juga seperti di video ini. Yang kedua, tempat gelap untuk pupa bersembunyi. Nah, di sini kalian bisa menggunakan kayu atau papan untuk menutup ember tempat pupa kalian. Atau seperti pada video, saya menggunakan cangkang pupa yang sudah menetas sebagai tempat bersembunyi pupa yang baru. Sehingga pupa yang baru ini merasa nyaman berada di dalam cangkang pupa tersebut. Yang ketiga, media pancingan. Fungsinya untuk mengarahkan lalat BSF bertelur di tempat yang sudah disediakan. Media pancingan bisa menggunakan sampah yang memiliki bau menyengat, sayur kol, buah, ampas tahu, dan lain-lain. Yang terakhir, media tempat bertelur atau jebakan telur. Jebakan telur berfungsi untuk menampung telur BSF dari banyak lalat. Menggunakan jebakan telur akan mempermudah menakar jumlah telur yang didapatkan. Sehingga jumlah pakan dan target panen bisa kita capai. Misalkan saja,
Untuk 10 gram telur akan menghabiskan pakan 50-100 kg sampah organik, dengan target panen 20-30 kg preis maggot. Oh ya, sahabat ternak, sudah ada video cara membuat tempat bertelur. Silakan sahabat ternak kunjungi ya habis nonton video ini. Dan jangan lupa juga dipraktikkan. Pertanyaan terakhir, apakah sinar matahari harus full masuk ke dalam kandang? Sinar matahari tidak harus masuk ke dalam kandang. Untuk kawin dan bertelur, lalat BSF membutuhkan suhu yang hangat. Kurang lebih suhunya sekitar 30 derajat Celcius. Dan untuk mendapatkan suhu hangat dan gratis tentunya dari cahaya matahari itu sendiri. Tapi, kandang tidak harus full cahaya matahari, yang nantinya malah menyebabkan lalat akan mati kepanasan. Jadi, lalat juga perlu tempat berteduh, misalkan menaruh tanaman di dalam kandang atau mendesain atap kandang menjadi sebagian transparan. Seperti kandang saya, sebagian bangunannya terdiri dari tembok dan jaring, dan atapnya pun tidak semua transparan. Jadi, cahaya matahari bisa masuk dan juga ada tempat berteduh di bagian dalamnya. Sebelum kita akhiri videonya, lagi sekali jangan lupa di-subscribe dulu channel Hasan BSF dengan cara dipencet tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya channel ini makin berkembang dan banyak memberikan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Jika saya punya waktu, saya akan membuatkan video atau menjawab langsung di kolom komentar kalian. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.